Pelaku yang tercatat sebagai oknum pimpinan Pondok Pesantren Sri Muslim Mardatila di Kelurahan Kenali Asambawa, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ini bernama Afjal Wahyudi. Ia hanya bisa pasrah saat digiring petugas kepolisian. Pria beristri berusia 28 tahun itu ditangkap petugas kepolisian dari Subdit 4 Reknat. Pesantren di Kota Jambi ditangkap polisi karena diduga melakukan tindak asusila terhadap 11 santrinya dengan cara sodomi. Tak hanya itu, ia juga meruda paksa satu santriwati lainnya. Tindak asusila yang terjadi selama kurun waktu 2 tahun ini terbongkar usai satu korbannya mengalami infeksi dan lapor kepada orang tuanya. Pelaku yang tercatat sebagai oknum pimpinan Pondok Pesantren Sri Muslim Mardatila di Kelurahan Kenali Asambawa, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi ini bernama Afjal Wahyudi. Ia hanya bisa pasrah saat digiring petugas kepolisian. Pria beristri berusia 28 tahun itu ditangkap petugas kepolisian dari Subdit 4 Reknata di Treskrimum Polda Jambi pada Sabtu 26 Oktober 2024 lalu karena diduga melakukan pencabulan terhadap belasan santrinya. Wakil Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi AKBP Imam Rahman mengatakan dari jumlah korban sebanyak 12 anak ini terdiri dari 11 santri laki-laki dan satu lainnya perempuan. Kasus ini terungkap dari laporan orang tua korban bernama ZUH 15 tahun yang mengalami infeksi kelamin pada bulan Mei 2024 lalu. Ia kemudian mengaku kalau telah diruda paksa oleh pelaku. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan didapati 11 santri lainnya juga menjadi korban dengan cara disodomi selama kurun waktu 2 tahun. Dalam melancarkan aksinya, modus yang dilakukan tersangka dengan memanggil korban ke kamarnya untuk mengerjakan sesuatu. Saat pencabulan terjadi, korban tidak berani melawan karena pelaku merupakan pimpinan pondok pesantren. Untuk korban ada 12, satu perempuan dan 11 laki-laki. Ya. Jadi terjadi pelecehan seksual sadar itu adalah sodomi. Ya, tapi yang baru melapor baru satu, yaitu pihak perempuan. Ya, di mana ada infeksi daripada kemaluan atau alat kelaminnya ada infeksi sehingga ibu daripada korban melapor pada kami. Untuk kronologinya gimana nih Pak? Kronologisnya kejadian tadi saya jelaskan terjadi pada tanggal 23 Maret. Ya, tanggal 23 Maret korban ini merasa sakit dan diambil oleh orang tuanya, gitu, diambil oleh orang tuanya dan diperiksakan ke puskesmas. Rupanya hasil daripada puskesmas supaya diperiksakan ke dokter ahli kelamin, supaya ada infeksi pada saluran kelaminnya. Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, yang kalian saksikan barusan adalah sebuah kejadian yang tentu saja sangat keji, teman-teman sekalian. Kalau kita melihat selama ini, itu tindakan ini itu selalu dituduhkan kepada orang Kristen. Orang Kristen itu lesbian, orang Kristen itu homo, ya kan? Dan itu ya ada Alkitab pelangi begitu ya. Ya misalnya seperti Don Ditan ya. Itu seakan-akan itu orang Kristen ya biasanya suka kawin sejenis begitu ya. Tetapi yang justru sering masuk berita di Indonesia ini itu mereka sendiri, bahkan pimpinan-pimpinan pesantren kawan-kawan sekalian. Ya. Ini banyak sekali ya. Kita lihat kemarin itu. Memang oknum-oknum pimpinan, tetapi ya ada beberapa gitu. Kalau yang ini, itu korbannya laki-laki kawan-kawan. Nah kalau yang lain-lain, itu korbannya apa? Korbannya itu perempuan di bawah umur kawan-kawan. Bahkan ada yang sampai hamil. Jadi kalau kita lihat bahwa ya
tindakan-tindakan apa namanya itu penyakit seksual seperti ini gitu ya, menyodomi gitu ya, melecehkan, memperkaus apa namanya ya santriwati itu udah biasa kita dengarkan di berita-berita. Nah, jadi kalau dituduh-tuduhkan kepada kekristenan bahwa Kristen itu mengajarkan LGBT ya, mengajarkan untuk hubungan sejenis, itu salah kawan-kawan sekalian. Kita dilarang teman-teman sekalian. Misalnya kita melihat ya di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemurik, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 saja itu sudah 10 ya uraiannya, itu tidak boleh dilakukan kawan-kawan sekalian. Termasuk di sini tadi itu adalah orang pemurit, banci begitu. Pemurit itu teman-teman sekalian orang yang berhubungan seks ya, berhubungan seksual itu dengan ya secara sodomi gitu, seperti kasus tadi teman-teman sekalian. Ya, seperti di kasus tadi. Nah, ini teman-teman sekalian sangat miris, sangat miris gitu. Itu terjadi di tempat pembinaan akhlak anak-anak kawan-kawan. Ya. Dan motifnya itu jelas ya. Jadi supaya misalnya dapat surga atau mungkin diancam kalau tidak begitu nanti kamu tidak masuk surga. Ya. Ada banyak sekali modus-modus yang digunakan kawan-kawan sekalian. Ya. Dan itu bukan hanya di situ. Ya. Bukan hanya di Jambi ini teman-teman sekalian. Terjadi kemarin itu di Sulawesi juga. Contohnya kita lihat video seperti ini. Perhatikan. Dia katanya itu, ya bapak ini itu hanya 2 kali katanya dia lakukan itu sama anak itu. Kita dengarkan dulu teman-teman sekalian berikut videonya. Depan rumah saja sampai. Saya ingat orang tua yang meninggal, Ustaz. Kenapa sama begini sekali kau? Saya percaya, kita percaya anak-anak di sini. Pantas itu anak-anak, kenapa saya tidak pernah mengaji di sini? Tolong maafkan dulu saya karena kita kesana setiap kasih Bukan masalah begitu, Ustaz. Ya Allah. Ustaz itu, kenapa sampai bilang begitu, Ustaz? saya sudah Kenapa? Tidak kenapa, sampai kenapa? Coba. Saya itu masalah mau pukul aku. Ustaz, kalau saya mau pukul, saya pukul Ustaz yang tadi betul sumpah. Yang saya ingat ini Ustaz, kakakku, adekku, itu lebih lepas tangan Ustaz. Kenapa sampai begitu? Berapa kali Ustaz? Jujur. 2 kali saja itu terjadi sama 2 kali. Jadi saya mohon, saya sudah akui kesalahan, mereka pukul saya, tapi tidak usah dilapor itu. Tetap Ustaz, tidak. Ini sudah melewat bulan Ustaz, tidak. Sudah lewat tidak Ustaz, tidak. Tidak. Tidak Ustaz. Jangan Bu. Tidak. Saya harus lapor. Jangan Bu. Ini sudah tindakan seksual Ustaz. Kan minta tolong Bu ya. Tidak. Ya Allah, kenapa saya dikasih begitu? Assalamualaikum, ini Ustaz, ada apa? Kau mocin. Ini sampai ponakan yang dilecehkan Ustaz di rumah ya. Kau mocin. Bagaimana caranya? Saya harus laporkan polisi atau gimana? Tolong sekali pakai jangan ya. Duduk Ustaz, duduk Ustaz. Jangan dulu bergerak Ustaz. Duduk Ustaz. Ini Ustaz. Aduh ya Allah. Iya kakak. Iya. Daripada adek Baru berani kasihan dia bilang kakak tadi. Baru berani. Ya, jadi teman-teman sekalian perhatikan ya, apa namanya itu Ustadz tadi ya mengatakan bahwa itu hanya beberapa kali saja. Ya, sebenarnya bukan soal berapa kalinya, 1 kali saja. Jangankan 1 kali teman-teman, kamu pegang saja pun begitu ya. Itu sudah melecehkan, itu sudah merusak masa depannya loh. Ya, dia bilang nggak usah dilaporkan Ki, katanya. Ini hanya baru 2 kali Ki. Bukan masalah 2 kalinya.
Tapi ini dianggap gimana ya kawan-kawan ya? Saya tidak tahu lah seperti apa. Tapi yang jelas ya, hal-hal seperti ini itu sangat dilarang keras dalam kekristenan kita. Itu tidak boleh kawan-kawan. Jadi tuduhan-tuduhan selama ini bahwa kekristenan itu akhlaknya tidak baik gitu. Oh dia kayak karena suka makan babi gitu ya, seruduk-seruduk dan segala macam lah yang dituduh-tuduhkan kepada Kristen. Itu semua salah. Itu semua salah. Karena terbukti ya di video-video seperti ini teman-teman sekalian, ya kita bisa membedakan mana ajaran yang benar dan yang tidak benar. Yang jelas bahwa Alkitab itu melarang keras untuk kita melakukan hal-hal demikian. Sekian teman-teman sekalian video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all. Salam.